Jumpa lagi dengan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, om-om, dan saudara-saudari sekalian yang nonton konten ini. Tuhan memberkati. Salam sehat dan tetap waspada COVID-19. Dari kolam renang ini terinspirasi sebuah renungan. Air hidup keabadian. Saudara-saudaraku terkasih, kisah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 4 menceritakan pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Pinta Yesus kepadanya, "Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberimu air hidup." Kata perempuan itu, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal." Saudara-saudaraku, kita semua telah tahu betapa pentingnya air dalam kehidupan di dunia ini. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Tetapi bukan berarti air di bumi adalah sumber kehidupan, karena masih ada unsur-unsur lain yang sama peran dengan air, seperti unsur cahaya matahari, udara, tanah, dan lain-lain. Semua itu tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain untuk kelangsungan kehidupan di bumi ini. Bumi dan segala isinya ini fana, segala sesuatu yang hidup akan mati, dan generasi baru akan bermunculan. Sesungguhnya ada kehidupan yang lebih berarti dari itu semua, yaitu kehidupan roh. Karena kehidupan roh itu kekal, jadi kehidupan roh itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sayang sekali jika manusia hanya tertarik pada kehidupan dunia fana yang menyenangkan, penuh kenikmatan duniawi. Hal ini memang tidak salah, tetapi perlu diingat bahwa hidup kedagingan manusia hanyalah anugerah pemberian Allah yang cuma-cuma. Jadi harus dimanfaatkan dan dinikmati dengan benar, karena para malaikat tidak diberi kehidupan fana ini oleh Allah Sang Pencipta. Para malaikat hidup secara roh dan kekal. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap manusia akan mati, namun roh jiwanya akan tetap hidup. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, manusia akan hidup seperti malaikat setelah mati. Dan roh jiwa manusia inilah manusia yang sesungguhnya, karena roh jiwa manusia itu kekal. Apakah roh jiwa manusia bisa mati? Saya katakan bisa. Ibarat api, roh manusia itu padam. Inilah roh jiwa manusia yang mati akan lumpuh, tidak berdaya atas kuasa setan, karena tidak ada kuasa Allah yang menyertai, dan hidup seturut dengan kehendak setan, penuh kelicikan, penuh angkara murka, jahat, dan mengejar kepuasan nafsu duniawi. Jadi saudara-saudaraku, sebagai individu roh yang kekal, kita manusia perlu air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus itu. Dan jika kita sudah merasa cukup hanya dengan kasih Tuhan Yesus saja, ya tidak apa-apa. Bagaikan api, roh jiwa kita sekedar menyala. Sedangkan Allah mengendaki roh jiwa kita menyala-nyala. Dalam arti menyala berkobar-kobar. Karena dengan iman yang menyala-nyala dalam jiwa kita, kita layak untuk dipakai Allah sebagai penyalur berkat rohani bagi sesama. Semua orang bisa menjadi penyalur berkat materi. Saya katakan, si miskin sekalipun bisa memberi. Tetapi menjadi penyalur berkat rohani tidak semua orang bisa. Mengapa berkat secara roh ini sangat penting? Karena musuh manusia yang sesungguhnya adalah roh penguasa di udara, iblis dan para setan. Roh hanya bisa dilawan dengan roh melalui iman. Seperti halnya Allah adalah roh dan harus disembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih, air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus itu terpancar dari sumbernya, sumber kehidupan, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah Sang Firman, dan melalui firman-Nya tercipta segala sesuatu termasuk kehidupan manusia.
Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, air hidup yang diberikan Tuhan Yesus adalah air hidup keabadian bagi roh jiwa kita, bagaikan api agar tidak padam. Jadi air hidup keabadian itu adalah firman-Nya, yaitu firman Allah yang keluar dari setiap perkataan Tuhan Yesus. Minumlah, renungkan dan pahami, agar terangnya memancar dalam jiwa kita sampai hidup kekal, karena terang dapat mengusir gelap, dan gelap tidak dapat menutupi terang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jika Anda merasa diberkati melalui renungan singkat ini, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.